Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah Al-A'raf. Sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa makna Al-A'raf itu. Dan lanjutan daripada pembahasan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada ayat 8 dan 9 di dalam surah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal wajnu yawma idzinil haqq wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khashiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Bermula timbangan pada hari kiamat itu akan benar-benar terjadi. Timbangan hari itu tidak akan bakal zalim. Barang siapa timbangan amal kebaikannya menang daripada amal kejahatannya walaupun seberat zarah, maka ia akan beruntung selama-lamanya. Dan siapa ringan timbangan kebaikannya dan berat timbangan kejahatannya walaupun seberat zarah, maka itulah orang-orang yang akan merugikan diri mereka sendiri. Nah, ini mesti kita belajar juga karena ada beberapa amaliyah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah yang akan memberatkan timbangan kita. Yang pertama, memperbanyak mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu ujar Nabi, kalimat yang ringan di mulut namun berat di timbangan. Kemudian yang kedua, hadis lain mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asqalu syai'in fil mizan al-husnul khuluq. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihih. Paling memberati sesuatu dalam timbangan amal kebaikan kita adalah husnul khuluq, akhlak, budi pekerti yang baik. Nah, budi pekerti yang baik ini sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi yang mesti kita belajar juga, siapa orang-orang yang akan menghuni Al-A'raf ini. Man istaghat hasanatuhum wa sayiatuhum, orang yang sama timbangan kebaikan dan kejahatannya. Qaumun kustashhidu fi sabilillah kharajuhum satan li abaihim, orang-orang yang dibunuh fi sabilillah namun ia berperang itu tanpa direstui oleh kedua orang tuanya. Contohnya ada seorang anak yang hendak ikut perang fi sabilillah, minta izin kepada kedua orang tuanya. Kemudian abahnya, ibunya mengatakan jangan, tapi ia tetap juga hendak perang. Akhirnya dibunuh orang, syahid. Karena dia syahid maka dia tidak boleh masuk ke neraka, karena ini fisabilillah. Tapi karena dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia pun tidak boleh masuk surga. Maka dibuatkan Allah dia berada di tengah-tengah di dalam A'raf ini. Qaumun alaihim buyun, ini orang sangat soleh, dia ahli ibadah, namun dia mati tidak sempat membayar hutang. Bukan karena dia tidak mahu membayar hutang, namun emang benar-benar tidak punya saudara dan dia tidak punya duit hendak membayar hutang. Nah, hutang inilah penghalangnya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Padahal solatnya rajin, amal ibadahnya banyak, tapi pas saat wafat ada bertinggal hutang di dalam dunia. Qaumun lahum akmalu tuharrimu ajzadahum anin nar wa alaihim auzarun tahjuzuhum ala dukhulil jannah. Orang-orang yang di dalam dunia mengamalkan amalan yang dijamin oleh Allah tidak bakal masuk neraka, tapi dia ini juga memperbuat satu dosa yang ancamannya itu tidak bakal masuk surga. Nah, akan ditempatkan Allah di A'raf ini. Nah, dia ini di dalam dunia mengamalkan amalan, ujar Allah, siapa yang mengerjakan itu ibadah, maka diharamkan oleh Allah ia masuk neraka. Namun ada juga ia memperbuat suatu amalan dosa yang kata Allah siapa yang mengerjakan itu tidak boleh masuk surga. Nah, ini pun dibuatnya. Contohnya banyak hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sembahyang zuhur 4 rakaat qabliyah, sesudah zuhur 4 rakaat ba'diyah, maka Allah haramkan jasadnya dimakan neraka. Ada lagi hadis Nabi mengatakan siapa sembahyang di Masjid Nabawi 40 waktu, maka dia akan terbebas daripada neraka. Ada lagi siapa yang sembahyang berjamaah selama 40 hari berturut-turut tidak pernah masbuk, tidak pernah alpa, maka dia akan dijamin selamat daripada neraka. Adapun lagi siapa yang bersalawat tiap-tiap hari 100 kali atau lebih, maka terlepas dirinya daripada neraka. Nah, ini dia punya amalan seperti itu sehingga tubuhnya ini sudah dijamin oleh Allah tidak bakal masuk neraka. Cuman ada juga dia ini membuat dosa-dosa yang menghalanginya ke surga. Contohnya apa? Seperti bakhil. Begini Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah bakhil, tidak masuk surga orang-orang yang seperti itu. Pengertian bakhil dalam agama kita adalah orang yang rela mengorbankan harga dirinya, mengorbankan agamanya demi mempertahankan hartanya. Rela dia dirinya dicaci maki orang, rela agamanya dihina orang demi mempertahankan ini hartanya. Nah, contohnya macam di sana itu ada saudara kita, saudara seiman yang beriman kepada Allah yang sangat butuh sekali bantuan kita. Kemudian ujarnya tak usahlah membantu. Ia mempertahankan hartanya walaupun agamanya dicaci orang, walaupun dirinya sendiri dicaci maki orang demi mempertahankan itu harta. Contohnya lagi seperti macam di suatu kampung. Nah, di kampung ini orang-orang kebanyakannya ekonominya sama. Namun dia ini di dalam kampung itu orang yang paling kaya, yang paling baik ekonominya. Nah, biasanya di kampung itu kan ada sumbangan-sumbangan untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin, ataupun untuk renovasi masjid. Nah, diadakanlah sumbangan tiap bulan. Nah, menyumbanglah orang-orang yang ada di kampung itu. Tapi pas sampai ke dia tidak mau. Padahal ekonominya ini lebih baik daripada kebanyakan orang. Rela menahan hartanya walaupun dirinya dicaci maki orang. Rela agamanya dicaci maki orang demi mempertahankan hartanya. Padahal kita itu beragama, kita
itu mencari harta untuk menyelamatkan kita. Nah, ini tidak. Walaupun ia ini rajin sholat, rajin beribadah, paling pol pun di tengah-tengah nanti di akhirat. Di dalam hadis lain baginda Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah khati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Macam ini orangnya ahli ibadah, rajin sholat, tapi sama orang tuanya durhaka, sama saudaranya, sama sepupunya berkelahi. Khati'ur rahim, tidak bakal masuk surga. Adapun hadis lain mengatakan, la yadkhulul jannah khattatun. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Maka akan ditempatkan oleh Allah di A'raf ini. Jadi orang-orang yang akan menghuni ashabul A'raf itu adalah orang-orang yang sama amal kebaikannya dan juga amal kejahatannya. Orang-orang yang mati fisabilillah tapi tidak dapat izin orang tua. Orang-orang yang banyak amal ibadahnya tapi bertinggal hutang di dalam dunia. Orang-orang yang mengamalkan amalan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak masuk neraka, tapi dia juga melakukan perbuatan yang dijamin oleh Allah tidak bakal masuk surga. Nah, ini adalah ashabul A'raf. Nah, apa kata para sahabat-sahabat baginda Rasulullah yang begitu agung, yang mereka itu ikut perang Badar, ikut perang Khandaq, ikut perang Uhud, sekiranya terbunuh fisabilillah, mereka semua itu hendak mencita-citakan mudah-mudahan aku nanti ada yang di A'raf. Karena itu sudah untung tidak menghayal surga, saking tawaduknya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan, itu semuanya adalah semata-mata atas pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita, jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat baik, Allah menutupi aib-aib kita. Allah memberikan kita ampunan, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, maka hendaknya jangan pernah kita lupa kepada Allah. Bukan karena ibadah yang kita kerjakan itu menghantarkan kita ke surga, melainkan atas hidayah dan petunjuk daripada Allah sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan bisa mengerjakan ibadah itu. Maka seharusnya kita berterima kasih kepada Allah. Nah, jadi orang-orang yang berada di A'raf tadi, ashabul A'raf, itu entah berapa lama tinggal di sana, akhirnya dengan izin Allah dan berkat syafaat baginda Rasulullah SAW, mereka pun dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, begitu hebatnya syafaat daripada baginda Rasulullah SAW ini. Demikianlah tafsir daripada Abdurul Mansur Al-Imam As-Suyuti. Sebagaimana surah-surah lainnya, surah Al-A'raf ini juga banyak memberikan petunjuk kepada kita, banyak memberikan peringatan, banyak memberikan perintah kepada manusia, terkhusus kepada kita orang yang beriman kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Ambillah kemaafan, maksudnya jadilah kamu orang yang pemaaf, pemaaf daripada orang yang menganiaya kamu, orang yang menyakiti kamu, menghina kamu, menggibah kamu. Semua tadi dimaafi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita pemaaf itu akan mendapatkan hadiah masuk surga tanpa hisab. Kalau kita ini pemaaf, orang buat salah dimaafkan, orang minta maaf dimaafi. Yadkhulul jannah bi khairi hisab. Maksudnya orang ini taat kepada Allah, rajin sembahyang, rajin beribadah kepada Allah, dan dia pemaaf, yadkhulul jannah bi khairi hisab. Bukan orang yang pemaaf-pemaaf saja, tak sholat tapi pemaaf-pemaaf. Bukan seperti itu maksudnya. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkan orang berbuat baik. Jadi susunannya itu adalah jadilah kamu orang yang pemaaf dan suruhlah orang berbuat baik. Coba kita ini orangnya keras kepala, pendendam, suka marah-marah, kemudian kita hendak menyuruh orang berbuat baik, yang ada nanti orang akan menentang kita. Ujarnya, engkau sahaja suka marah-marah, keras kepala, pendendam, hendak menyuruh orang berbuat baik pula. Tapi kalau kita ini orangnya pemaaf, kemudian kita menyuruh orang berbuat baik, kalau itu orang hendak menerima, alhamdulillah. Kalau orang itu tidak menerima, ya tidak jadi masalah. Wa arid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu daripada orang jahil. Artinya maksudnya berpaling itu bukan mereka ini dibiarkan saja, bukan mereka ini tidak diperhatikan, bukan. Maksud ini ayat wa arid 'anil jahilin, jangan samai kelakuan kita seperti kelakuan orang jahil. Nah, siapa orang jahil itu? Imam Fakhrur Razi mengatakan di dalam tafsirnya bahwa kullu man asawa fahuwa jahil. Tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan dosa kepada Allah, maka itu namanya jahil. Walaupun dia ini profesor, walaupun dia ini doktor, walaupun dia ini anak daripada keturunan orang-orang soleh, maka ia berhak dikatakan jahil. Macam ada orang mengejek kita, ada orang menggibah kita, ada orang memfitnah kita. Apakah kita fitnah balik, kita gibah balik, kita ejek balik? Kan tidak. Cuman jangan kita biarkan, tetap kita minta doa kepada Allah, semoga mereka itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah insyaallah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balligh umurana ya Allah fi syahr Ramadan. Allahumma si ikhwanana fi mujahidin fi Palestin. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hadis siratallah wa siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi